samudera selalu menjadi sahabat sekaligus lawan bagi bangsa Korea. Dengan garis pantai lebih dari 5.000 km, Korea Selatan sejak dahulu kala hidup dengan falsafah, gunung memberi makan dari hutan, laut memberi makan dari air. Laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari budaya, tradisi, dan bahkan identitas bangsa. Ikan dan hasil laut telah membentuk gaya hidup, pola makan, hingga ritual-ritual masyarakat Korea. Namun, memasuki dekade 1990-an, sektor perikanan Korea menghadapi krisis besar. Penangkapan berlebihan di perairan dekat pantai dan perubahan ekologi laut menyebabkan hasil tangkapan menurun drastis. Para nelayan tidak lagi bisa bergantung pada perairan pesisir. Perusahaan-perusahaan perikanan besar pun mulai mengarahkan pandangan mereka ke samudera lepas, tempat yang menjanjikan hasil tangkapan lebih banyak, namun penuh bahaya dan ketidakpastian. Menangkap ikan di laut lepas tidaklah sama dengan memancing di tepian dermaga. Para awak kapal harus menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di tengah lautan tanpa melihat daratan. Kapal bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga rumah, tempat makan, tempat tidur, bahkan tempat bertahan hidup di tengah cuaca yang ganas. Gelombang tinggi, badai tiba-tiba, panas menyengat atau dingin menusuk tulang, semua itu menjadi ujian berat. Namun ujian yang lebih sulit sebenarnya bukan hanya melawan alam, melainkan juga melawan sisi gelap kemanusiaan, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tak manusiawi. Pertumbuhan industri penangkapan ikan jarak jauh begitu cepat, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja pun melonjak. Banyak pemuda Korea enggan berbulan-bulan hidup di tengah laut dengan risiko tinggi. Maka, perusahaan-perusahaan mulai merekrut pekerja asing, orang-orang dari negara miskin, yang rela menanggung penderitaan demi gaji lebih besar dibandingkan di tanah air mereka. Di tengah arus besar inilah, tahun 1996, sebuah kapal penangkap ikan bernama Petchama berangkat dari pelabuhan Busan menuju Samudra Pasifik. Awalnya, itu hanyalah satu dari ratusan kapal yang melakukan ekspedisi laut lepas. Namun siapa sangka, kapal itu kelak menjadi panggung bagi tragedi berdarah yang menggemparkan dunia. Tragedi yang mengungkap sisi kelam industri perikanan Korea, dan yang lebih dalam lagi, sisi gelap dalam diri manusia ketika hidup terjebak di antara rasa lapar, ketakutan, dan amarah. Dihiasi dengan janji gaji tinggi, kontrak kerja, dan harapan memperbaiki hidup, para awak kapal menaiki Petchama dengan perasaan bercampur aduk, antara optimisme dan kecemasan. Mereka tidak tahu, bahwa perjalanan ini bukan hanya ujian fisik semata, melainkan juga ujian batas kemanusiaan yang akan menyeret banyak nyawa ke dasar laut. Petchama bukanlah kapal kecil. Panjangnya sekitar 50 meter, tinggi 8 meter, dengan bobot lebih dari 250 ton. Kapal ini memiliki 3 tingkat. Bagian bawah adalah ruang mesin dan gudang ikan, lantai tengah menjadi tempat tinggal awak kapal sekaligus ruang makan, sementara lantai paling atas diperuntukkan bagi kapten, perwira, serta penyimpanan peralatan. Secara resmi kapal ini terdaftar di Honduras, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, tetapi pemilik sebenarnya adalah sebuah perusahaan perikanan besar asal Korea Selatan. Pendaftaran di luar negeri dilakukan untuk menghindari aturan ketat dan biaya tinggi di dalam negeri. Sebuah praktik umum yang menunjukkan bagaimana industri perikanan global kerap beroperasi di area abu-abu hukum. Tahun 1996, perusahaan itu menargetkan wilayah tangkapan baru, perairan sekitar Kepulauan Phoenix di Samudra Pasifik Selatan, terletak di antara Australia dan Hawaii. Kawasan itu terkenal kaya akan ikan tuna dengan kedalaman laut mencapai ribuan meter. Kini, Kepulauan Phoenix bahkan sudah dijadikan kawasan konservasi laut terbesar di dunia. Namun pada saat itu, tempat itu ibarat tambang emas biru yang menggoda banyak perusahaan perikanan. Rencana perjalanan Petchama adalah ekspedisi 2 tahun penuh. Dari Busan, kapal akan menyeberangi Samudra Pasifik menuju kawasan Phoenix, melakukan penangkapan dalam skala besar, lalu kembali dengan hasil yang bisa mendatangkan keuntungan miliaran won. Perusahaan tidak ingin ada pekerja yang kabur di tengah jalan. Karena itu, setiap awak kapal diwajibkan menandatangani kontrak ketat dan menyetorkan uang jaminan. Jumlahnya besar. Bagi kebanyakan keluarga miskin di Tiongkok atau Indonesia, itu berarti menggadaikan tanah atau berhutang pada kerabat. Janji perusahaan, uang jaminan itu akan dikembalikan penuh bila kontrak 2 tahun diselesaikan. Di samping itu, gaji yang ditawarkan terdengar luar biasa. Seorang pekerja bisa mendapat bayaran beberapa kali lipat dari upah rata-rata di negara asal mereka. Bagi banyak keluarga, kesempatan ini tampak seperti tiket keluar dari kemiskinan. Harapan itu membuat banyak pria rela menanggung bahaya, meninggalkan istri, anak-anak, dan orang tua demi sebuah mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Namun di balik janji manis itu, ada tanda-tanda bahaya.
Penangkapan ikan di laut lepas bukan sekadar kerja keras, itu berarti hidup dalam isolasi, di bawah komando keras kapten, dengan aturan yang tidak mengenal kompromi. Bagi perusahaan, awak kapal asing hanyalah angka dalam laporan, tenaga murah yang bisa diperas habis-habisan. Mereka yang naik ke atas kapal mungkin tak menyadari bahwa tiket menuju masa depan yang lebih cerah juga bisa menjadi tiket sekali jalan menuju neraka lautan. Hari keberangkatan itu, Pet Chama tampak gagah meninggalkan dermaga Busan. Di dek, awak kapal berdiri berjejer, ada yang tersenyum penuh semangat, ada pula yang menatap kosong, menyembunyikan rasa cemas. Mesin kapal meraung, memecah permukaan laut, membawa serta harapan sekaligus benih tragedi. Tak ada seorang pun yang menduga, perjalanan ini akan berubah menjadi salah satu kisah pembantaian di laut paling mengerikan dalam sejarah perikanan modern. Awak kapal Pet Chama terdiri dari 24 orang dengan latar belakang berbeda. 7 orang adalah warga Korea Selatan, sebagian besar menempati posisi sebagai perwira atau pengawas. Sisanya, 17 orang berasal dari luar negeri, 10 dari Indonesia dan 7 dari Tiongkok, kebanyakan etnis Korea yang tinggal di Provinsi Jilin, Tiongkok Timur Laut. Perpaduan inilah yang kelak melahirkan jurang dalam, garis pemisah antara atasan dan bawahan, antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang hanya dianggap buruh kasar. Di antara 7 orang Korea, yang paling menonjol adalah Chae Ki-tae, sang kapten berusia 33 tahun. Usianya relatif muda, tetapi reputasinya keras dan temperamen tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang ditakuti, bukan dihormati. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah memukul seorang awak Indonesia hingga cacat permanen. Meski kasus itu sempat menimbulkan protes dari kedutaan Indonesia, Chae lolos dari hukuman dengan hanya menulis surat permintaan maaf. Kini, ironisnya, orang yang sama kembali dipercaya memimpin ekspedisi besar ini. Selain kapten, ada Kang In-ho, pengawas besar berbadan tinggi 1,8 meter dengan berat lebih dari 130 kg. Mantan marinir ini terkenal garang dan gemar menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan awak. Banyak yang mengatakan, bila kapten adalah otak kapal, maka Kang In-ho adalah tangan besinya. Ketakutan yang ditimbulkan olehnya begitu besar hingga tak seorang pun berani menentangnya. Di sisi lain, Lin Sik, wakil kapten berusia 27 tahun, punya sifat lebih ramah. Berbeda dengan dua atasannya, ia cenderung lebih mudah didekati oleh awak asing. Banyak pekerja Indonesia dan Tiongkok merasa sedikit lega bila Lin Sik yang memimpin giliran jaga. Namun, meski terlihat baik, ia juga hidup dalam bayang-bayang Kapten Chae dan Kang In-ho. Ia tahu, sedikit saja ia membangkang, karirnya bisa tamat. 7 awak Tiongkok yang baru direkrut memiliki kisah hidup penuh kesulitan. Yang tertua adalah Kwan Zaigang, Queen Ti-chen, 44 tahun, seorang mantan tentara dan guru desa. Ia bergabung karena terdesak biaya pengobatan ibunya yang sakit serta kebutuhan menghidupi 3 anak kecil. Meski bukan orang muda lagi, ia satu-satunya yang punya pengalaman melaut, sehingga dengan cepat dipromosikan menjadi asisten perwira. Kehadirannya memberi semacam harapan bagi rekan-rekannya yang masih awam menghadapi laut. Ada juga Li Xuancheng, Elie Xuantan, seorang pria sederhana yang baru saja menanti kelahiran anak pertamanya. Ia membawa mimpi bahwa 2 tahun kerja keras di lautan akan membawa pulang cukup uang untuk membangun rumah yang layak. Namun ia tak tahu, bahwa kebahagiaan itu akan segera tertutup bayang-bayang kekerasan. Para awak Indonesia sebagian besar berasal dari keluarga petani dan nelayan miskin di Jawa dan Sulawesi. Mereka melihat kesempatan ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun, tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa sesampainya di laut lepas, garis nasib mereka akan sepenuhnya berada di tangan para perwira Korea. Sejak hari pertama, dinamika sosial di kapal ini sudah terlihat timpang. Orang Korea ditempatkan di kabin yang lebih nyaman, diberi hak mengatur, sementara pekerja asing dijejalkan dalam ruang sempit, dan langsung diperintahkan bekerja tanpa banyak pelatihan. Kami atasan, kalian bawahan, itulah pesan tidak tertulis yang segera dipahami semua orang. Dari sini, jurang kebencian dan rasa terhina mulai tumbuh, meski belum ada yang tahu betapa dalam luka itu akan menganga di hari-hari mendatang. Hari-hari pertama pelayaran seolah menjadi gerbang masuk ke dunia baru bagi para awak kapal asing. Setelah menjemput 7 orang Tiongkok di Pulau Tinian, barulah seluruh 24 kru kapal Pet Chama lengkap. Suasana terasa padat. Sebagian orang masih mencoba menyesuaikan diri dengan ayunan gelombang, sementara yang lain sudah diperintah untuk mulai bekerja. Bagi mereka yang belum pernah mengarungi samudra, mabuk laut adalah siksaan tak terhindarkan. Tubuh gemetar, kepala pusing, perut mual, muntah tanpa henti. Itulah yang dialami hampir semua awak Tiongkok dan Indonesia di hari-hari pertama.
Tetapi tak ada belas kasih dari atasan. Kapten Chai Kithch hanya menatap dengan dingin, sementara Kang In-ho malah meneriaki mereka untuk tetap berdiri dan bekerja. Latihan awal dimulai, mempelajari cara mengikat tali pancing tuna. Metode longlin ini menggunakan ribuan mata kail yang harus dipasangi umpan satu persatu, pekerjaan yang melelahkan bahkan bagi orang berpengalaman. Namun, alih-alih diajari dengan sabar, para awak asing dibiarkan belajar sendiri. Kesalahan sekecil apapun akan langsung disambut dengan bentakan, tendangan, atau pukulan dari Kang In-ho. Pada suatu pagi, Li Xuancheng yang masih pucat karena mabuk laut berusaha mengikat tali. Gerakannya lambat, matanya sayu. Kang In-ho mendekat, bukan untuk membantu, melainkan untuk mengejek. Katanya punya anak yang baru lahir? Kalau kerja pelan begini, anakmu makan apa nanti? Lalu tanpa ampun, ia menendang tubuh Li hingga terhuyung. Tawa sinis terdengar dari beberapa perwira Korea, sementara wajah para awak asing menegang, menahan amarah bercampur rasa takut. Sehari sebelumnya, Kwon Zaigang yang baru saja menunjukkan sedikit ketangkasan justru jadi sasaran lain. Kang In-ho menepuk kepalanya keras sambil bertanya dengan nada menghina, "Kau pikir kau pintar hanya karena bisa cepat? Di sini, kau tetap budak." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pukulan. Bagi seorang mantan tentara sekaligus guru desa, diperlakukan seolah tak lebih dari hewan benar-benar melukai harga dirinya. Perlakuan timpang ini segera menciptakan suasana penuh ketegangan. Awak Korea makan lebih dulu dengan menu lebih baik, awak asing mendapat sisa. Kabin mereka pengap, sempit, dan selalu berbau minyak mesin. Sementara itu, D atas yang luas hanya boleh diinjak oleh perwira. Pembagian ruang ini bukan sekadar fisik, melainkan simbol jelas, siapa penguasa, siapa bawahan. Malam hari, ketika kapal berguncang di tengah ombak, sebagian besar pekerja asing hanya bisa berbaring dengan tubuh pegal, teringat keluarga di kampung. Mereka menghibur diri dengan bayangan uang yang kelak dibawa pulang. Tetapi di balik rasa lelah itu, benih kebencian mulai tumbuh. Kekerasan yang awalnya dianggap hanya cobaan kerja, mulai terasa seperti penghinaan yang terencana. Tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa hari-hari penuh cacian dan pukulan ini hanyalah awal. Neraka laut yang sebenarnya baru saja membuka pintunya. Hari-hari berikutnya, kekerasan di atas kapal Pechama semakin menjadi-jadi. Apa yang semula tampak seperti latihan kerja keras kini berubah menjadi rutinitas pemukulan dan penghinaan. Kang In-ho, dengan tubuh besarnya, selalu mencari alasan untuk melampiaskan amarah. Tali terlalu longgar, simpul terlalu lambat, hitungan tidak sesuai. Apapun bisa dijadikan dalih. Suatu siang, Kwon Zaigang dipanggil ke dek. Tanpa banyak kata, Kang In-ho meninju wajahnya. Hidungnya langsung berdarah, darah menetes ke lantai kapal bercampur air asin. Kwon mencoba tetap berdiri, menahan rasa sakit sambil menundukkan kepala. Ia tahu, bila melawan, nasibnya bisa lebih buruk. Tidak berhenti di situ, Kang In-ho menghina Li Xuancheng di depan semua orang. "Anakmu nanti lahir dari mana? Dari perut istrimu, atau dari pantat anjing?" ejeknya sambil tertawa keras. Li terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Semua kru asing yang menyaksikan hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka tahu, satu kata balasan saja bisa berakhir dengan lebih banyak pukulan. Bagi para awak Indonesia, kata-kata kasar itu mungkin tidak sepenuhnya dimengerti karena perbedaan bahasa. Tetapi bagi para awak Tiongkok yang memahami bahasa Korea, setiap kalimat terasa seperti pisau menusuk dada. Mereka bukan hanya diperlakukan kasar secara fisik, tetapi juga direndahkan martabatnya. Kondisi ini membuat suasana kapal penuh ketakutan. Tidak ada hari tanpa bentakan, tidak ada jam kerja tanpa ancaman. Bahkan waktu makan pun tak membawa ketenangan. Para pengawas Korea bisa saja melempar sisa makanan ke wajah kru asing bila mereka dianggap makan terlalu lambat. Bila ditinjau dari kacamata psikologi sosial, apa yang dilakukan Kapten Chai dan Kang In-ho bukan sekadar mendisiplinkan. Itu adalah strategi menundukkan mental. Dengan cara itu, mereka ingin memastikan para pekerja asing tunduk sepenuhnya, bekerja tanpa protes, dan tidak pernah berpikir untuk melawan. Tetapi mereka lupa, manusia punya batas kesabaran. Semakin ditekan, semakin besar pula ledakan yang akan datang. Pada malam-malam yang tenang, di antara suara mesin kapal yang bergemuruh, beberapa awak Tiongkok dan Indonesia berbisik satu sama lain. Ada rasa takut, tetapi juga amarah yang membara. Mereka mulai bertanya dalam hati, sampai kapan kita harus bertahan? Di bawah langit penuh bintang yang indah, di tengah samudera yang luas,
lahirlah jurang kebencian yang perlahan akan menelan semua orang di kapal itu. Tekanan yang terus-menerus akhirnya membuat para awak Tiongkok merasa tidak lagi sanggup bertahan. Mereka sadar, bila situasi ini berlanjut, bukan hanya uang jaminan yang hilang, tetapi nyawa mereka pun bisa melayang di tengah laut. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras dan dipukuli, mereka berkumpul diam-diam di kabin sempit untuk membicarakan langkah berikutnya. Mereka sepakat menulis sebuah surat permohonan. Isinya sederhana, penuh kerendahan hati. Mereka berjanji akan bekerja lebih giat, menyelesaikan semua tugas tanpa mengeluh, asalkan para perwira Korea berhenti memukul dan menghina. Surat itu ditulis dengan tangan bergetar. Setiap kata seakan merangkum rasa putus asa sekaligus harapan tipis yang masih tersisa. Namun masalahnya, kepada siapa surat itu harus diberikan? Tidak mungkin diserahkan langsung kepada Kapten Chai Kithch, yang terkenal keras kepala dan penuh amarah. Akhirnya mereka memilih Lin Sik, wakil kapten muda yang dikenal sedikit lebih ramah. Mereka percaya, hanya dia yang mungkin bersedia mendengarkan dan menyampaikan surat tersebut dengan cara yang tepat. Lin Sik menerima surat itu dengan wajah canggung. Ia membaca sekilas, lalu menatap para awak asing dengan sorot mata campur aduk. Ada iba, tetapi juga ketakutan. "Aku akan simpan dulu," katanya pelan, "aku tunggu waktu yang tepat." Dalam hatinya, ia memang ingin membantu, tetapi bayang-bayang Kapten Chai begitu menakutkan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya ikut menjadi sasaran kekerasan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa perubahan. Surat itu tidak pernah sampai ke tangan kapten. Kekerasan tetap terjadi, bahkan semakin brutal. Harapan tipis yang sempat tumbuh pun perlahan padam. Para awak asing mulai menyadari, kata-kata tidak mampu menyelamatkan mereka. Pada malam-malam sepi, Quan Zaigang sering menatap laut gelap dari celah kabin, sambil berpikir tentang keluarga yang menunggu di kampung. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa kembali hidup-hidup untuk bertemu mereka lagi. Sementara itu, Li Xuancheng meraba secari kertas kosong di saku bajunya, berharap suatu hari bisa menulis surat untuk anaknya yang baru lahir. Meski ia tahu, mungkin ia takkan pernah punya kesempatan. Surat yang tak pernah sampai itu menjadi simbol pahit, sebuah bukti bahwa di tengah samudera luas, suara para buruh miskin nyaris tidak pernah terdengar. Mereka tetap harus bangun esok hari, tetap harus memikul beban, tetap harus menunduk di bawah teriakan dan pukulan. Dan di balik keheningan malam, rasa putus asa mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kemarahan yang mendidih. Tanggal-tanggal berikutnya menjadi saksi bagaimana kekerasan di atas kapal Pechama semakin melampaui batas. Bila sebelumnya pukulan dan cacian dianggap hukuman, kini berubah menjadi serangan brutal yang nyaris mengancam nyawa. Suatu pagi, ketika para awak sedang memasang umpan pada ratusan mata kail, Kang In-ho melihat Li Xuancheng bekerja lebih lambat dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sebuah tongkat besi tipis dan memukulkannya tepat ke kepala Li. Darah mengalir deras dari pelipisnya, membuat seluruh dek terdiam sejenak. Li terhuyung, hampir jatuh, tetapi ia tetap berusaha berdiri agar tidak dipukul lebih keras lagi. Di matanya ada kilatan ketakutan bercampur amarah. Tidak lama kemudian, giliran Bai Zhongfen, awak Tiongkok lain, yang menjadi korban. Hanya karena salah menghitung gulungan tali, Kang In-ho meninju wajahnya hingga ia jatuh pingsan. Beberapa rekan mencoba menolong, tetapi segera dihalau dengan teriakan dan ancaman. "Siapapun yang mendekat, aku pecahkan kepalamu," teriak In-ho sambil menggertakkan gigi. Puncaknya terjadi ketika Kapten Chai Kithch sendiri turun tangan. Melihat para pekerja asing bekerja terlalu pelan, ia memerintahkan mereka berlutut di dek. Dengan wajah dingin, ia menyuruh perwira Korea lain memukul pantat para awak asing dengan tongkat kayu, 3 kali per orang. Tidak ada ruang untuk menolak. Satu persatu, mereka menahan sakit, wajah menunduk, tetapi di dalam hati, rasa terhina membakar lebih panas daripada rasa perih. Saat itulah, sesuatu berubah. Para awak Tiongkok mulai saling berpandangan. Mereka tidak lagi sekadar takut, mereka marah. Li Xuancheng, yang kepalanya masih berlumuran darah, akhirnya tak tahan. Ketika Kapten Chai kembali mengayunkan tongkat besi ke arahnya, Li menangkis dengan tangan kosong. Dalam hitungan detik, ia merebut tongkat itu dan menahannya erat-erat. "Cukup," teriaknya, meski suaranya bergetar. Suasana dek seketika membeku. Para perwira Korea terkejut, sementara awak asing lain menahan napas. Itu adalah momen pertama kalinya seseorang berani melawan. Meski Li segera dikepung dan dipukul lagi, insiden itu membekas di benak semua orang. Ada batas kesabaran, dan batas itu hampir terlampaui. Di malam hari, saat tubuh mereka penuh memar,
bisikan-bisikan mulai terdengar di kabin asing. Kata-kata yang dulu hanya berisi keluhan kini berubah menjadi diskusi. Apakah kita harus tetap diam? Apakah kita akan mati satu persatu tanpa melawan? Benih pemberontakan pun mulai tumbuh, meski samar. Dan seperti api kecil di padang kering, ia hanya butuh satu percikan lagi untuk menyala menjadi kobaran besar yang tak bisa dipadamkan. Ketegangan di atas kapal Pechama semakin menajam. Para awak Tiongkok, yang sudah berulang kali menjadi sasaran pukulan, akhirnya memberanikan diri meminta satu hal, turun dari kapal dan pulang. Mereka tahu, kehilangan uang jaminan lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kapten Chai Kithch awalnya menolak mentah-mentah. Tetapi beberapa hari kemudian, ia berubah sikap. Dengan wajah dingin, ia berkata, kalian boleh turun, tapi harus menandatangani pernyataan resmi lebih dulu. Para awak Tiongkok yang putus asa langsung mengangguk. Mereka berpikir ini adalah jalan keluar yang sudah lama mereka nantikan. Namun, ketika mereka menandatangani dokumen itu satu persatu, tak ada yang menyadari jebakan yang menanti. Dokumen tersebut bukanlah surat permohonan pulang, melainkan pengakuan bersalah. Isinya menyatakan bahwa 6 orang Tiongkok telah menolak bekerja, melawan perintah kapten, bahkan mencoba menyerang perwira Korea. Dengan tanda tangan dan cap jari mereka, para awak itu seolah menjerat diri sendiri. Begitu dokumen selesai ditandatangani, Kapten Chai tertawa sinis. Sekarang aku punya bukti. Jika kalian masih ribut, aku akan serahkan ini ke polisi Samoa. Kalian akan dipenjara seumur hidup di pulau asing, membayar ganti rugi, dan tidak akan pernah kembali ke rumah. Mendengar itu, wajah para awak Tiongkok pucat pasi. Mereka sadar sudah tertipu, tapi sudah terlambat. Amarah bercampur rasa putus asa meledak di dada mereka. Selama ini mereka menahan sakit demi uang jaminan. Kini, bahkan uang itu pun pasti hilang, digantikan ancaman penjara dan kehancuran hidup. Kuan Zaigang meremas tangannya hingga bergetar. Ia menatap laut gelap di luar jendela dek dan bergumam lirih, jika begini, lebih baik mati berjuang daripada mati pelan-pelan. Rekannya, Li Xuancheng, yang masih menyimpan luka di kepala, mengangguk dengan mata penuh api. Sejak saat itu, niat untuk melawan tidak lagi hanya sebatas bisikan. Ia berubah menjadi tekad. Mereka mulai mengamati pergerakan Kapten dan Kang In-ho, menghitung jam kerja, mencari celah kapan para perwira lengah. Di tengah samudera luas, tempat di mana hukum tak bisa menjangkau, kapal Pechama perlahan berubah menjadi tong mesiu. Dan dengan kebohongan Kapten Chai, sumbunya telah dinyalakan. Yang tersisa hanyalah menunggu ledakan. Malam itu, tanggal 1 Agustus 1996, lautan tenang seakan menyimpan rahasia besar. Jam menunjukkan pukul 00.30 ketika rencana yang telah lama dipendam akhirnya meledak menjadi aksi nyata. 6 awak Tiongkok, dipimpin oleh Kuan Zaigang, memutuskan bahwa malam ini adalah waktunya. Semuanya dimulai dari kabin kapten. Kuan Zaigang pura-pura mengetuk pintu dan berkata ada pesan penting dari radio kapal lain. Kapten Chai Kithch yang sedang tidur lelap bangun dengan wajah masam, lalu berjalan ke ruang kemudi. Saat ia menunduk hendak mengangkat gagang telepon, tiba-tiba Li Xuancheng, Bai Zhongfen, dan Cui Jinghao menyerbu dari belakang. Mereka menancapkan pisau yang telah mereka sembunyikan berhari-hari. Kapten berusaha melawan, tubuhnya yang terlatih bergerak cepat, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Bunuh dia, teriak seseorang. Darah berceceran di dek kemudi. Chai jatuh tersungkur, masih mencoba meraih tongkat besinya, namun akhirnya tewas di tangan para awak yang selama ini ia siksa. Tanpa banyak bicara, tubuhnya diseret ke tepi kapal dan dilempar ke laut gelap. Ombak menelan jasad sang kapten tanpa jejak. Belum sempat ketakutan mereda, giliran Kang In-ho dipanggil. Begitu ia masuk ruang kemudi, sekelompok awak Tiongkok langsung menerjang dengan kapak dan pisau. Kang In-ho, besar dan kuat, sempat menahan beberapa serangan. Suara teriakan bercampur dentuman logam memenuhi udara. Namun akhirnya, jumlah kembali menentukan. Beberapa tebasan menghantam tubuhnya, membuatnya jatuh tersungkur. Sama seperti kapten, tubuh Kang In-ho pun dilempar ke laut, menghilang di telan samudra. Setelah 2 monster utama lenyap, suasana kapal hening sesaat. Para awak Tiongkok berdiri terengah-engah, tangan mereka berlumuran darah. Beberapa di antara mereka gemetar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi Kuan Zaigang berbicara dengan suara rendah namun tegas, tidak ada jalan kembali. Mulai saat ini, kitalah yang memegang kendali. Di tengah semua itu,
Ada satu keputusan penting. Lin Sik, wakil kapten muda, tidak dibunuh. Quan Zaigang menegaskan bahwa ia satu-satunya yang bisa mengendalikan kapal. Tanpa dia, mereka akan tersesat di lautan. Keputusan itu membuat sebagian besar setuju, meskipun masih ada bisikan ingin menghabisi semua perwira Korea. Malam berdarah itu menandai titik balik. Kapal Petchama bukan lagi kapal Korea, melainkan kapal yang dikuasai para awak Tiongkok. Namun mereka tahu, apa yang baru saja mereka lakukan akan mengguncang dunia. Jalan yang mereka pilih bukanlah kebebasan, melainkan awal dari tragedi yang lebih kelam. Di gelapnya samudra, kapal terus berlayar, membawa 24 orang yang kini terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang ingin bertahan hidup, dan mereka yang siap mati demi membalas dendam. Setelah Kapten Chai Kithch dan Kang In Ho lenyap di telan gelapnya lautan, darah Dide belum sepenuhnya kering ketika keputusan kejam berikutnya diambil. Para awak Tiongkok, yang selama berminggu-minggu diperlakukan seperti budak, kini berubah menjadi algojo. Mereka sadar, meninggalkan musuh hidup-hidup hanya akan membawa bencana. Satu persatu perwira Korea yang tersisa dipanggil dengan berbagai alasan. Ada yang diajak ke ruang kemudi, ada yang dipanggil ke dek bawah. Begitu masuk, mereka langsung dikeroyok dengan pisau, kapak, atau tongkat besi. Jeritan memenuhi udara malam, bercampur bau amis darah dan ikan busuk dari gudang penyimpanan. Tak ada belas kasih. Tubuh-tubuh itu diseret lalu dilempar ke laut, menjadi santapan gelap samudra. Namun, di antara semua kekerasan itu, ada satu pengecualian, Lin Sik, wakil kapten muda. Quan Zaigang menegaskan lagi kepada semua orang, dia tidak boleh dibunuh. Dia satu-satunya yang bisa mengemudikan kapal. Tanpa dia, kita semua akan mati tersesat. Keputusan itu membuat beberapa orang menggerutu, tapi akhirnya diterima. Lin Sik lalu dikunci di ruang makan kapal, dijadikan tawanan sekaligus asuransi hidup bagi mereka. Korban berikutnya justru bukan perwira Korea, melainkan sesama buruh. Toh Wan Feng, seorang awak Tiongkok yang dikenal suka menjilat atasan, dianggap pengkhianat. Ia pernah melapor diam-diam kepada perwira Korea untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itulah, kepercayaan padanya sudah hilang. Pada pagi buta, ia bersama 3 awak Indonesia yang dianggap terlalu banyak tahu, dikurung dalam ruang pendingin ikan. Suhu di dalam ruangan itu bisa turun hingga titik beku. Mereka berteriak, mengetuk pintu, memohon dilepaskan. Tetapi tak ada yang peduli. 4 hari kemudian, ketika pintu dibuka, tubuh mereka sudah tak lagi berdaya. Satu persatu, mereka pun dilempar ke laut, menyusul nasib para korban sebelumnya. Total korban kini mencapai 11 orang, 6 perwira Korea, seorang taruna magang, 3 awak Indonesia, dan 1 awak Tiongkok pengkhianat. Darah mereka menjadi saksi bisu di geladak kapal yang dingin. Para awak Tiongkok yang tersisa berdiri di atas dek, memandang hamparan samudra yang sunyi. Mereka tahu, dengan setiap tubuh yang dilempar ke laut, jalan pulang mereka semakin tertutup. Mereka bukan lagi buruh miskin yang hanya ingin bertahan hidup. Mereka kini telah menjadi pembunuh, dan dunia luar tidak akan pernah memandang mereka dengan cara yang sama. Di ruang kabin sempit, beberapa awak Indonesia yang masih hidup berbisik ketakutan. Mereka tidak ikut membunuh, tetapi mereka menyaksikan semuanya. Pertanyaan yang menggantung di udara, apakah mereka akan menjadi korban berikutnya? Dan di tengah semua itu, Quan Zaigang duduk terdiam, menatap pisau di tangannya. Wajahnya keras, tetapi di balik matanya yang letih ada kegelisahan. Ia tahu, lautan ini tidak akan menyembunyikan kebenaran selamanya. Cepat atau lambat, dunia akan tahu apa yang terjadi di atas Petchama. Setelah malam-malam berdarah itu, suasana di kapal Petchama berubah drastis. Tidak ada lagi suara teriakan perwira Korea, tidak ada lagi pukulan Kang In Ho, juga tidak ada lagi perintah kasar dari Kapten Chai. Namun, yang menggantikan adalah sunyi yang menakutkan, sunyi dari rasa bersalah, sunyi dari ketakutan akan masa depan. 6 awak Tiongkok yang kini menguasai kapal sadar bahwa mereka tidak bisa kembali ke Korea. Begitu tiba di pelabuhan, mereka pasti akan ditangkap dan dihukum mati. Karena itu, mereka mulai menyusun rencana baru, melarikan diri ke Jepang secara ilegal. Jepang dianggap tempat yang lebih dekat, dan bila mereka bisa mendarat diam-diam, mungkin masih ada peluang untuk berbaur, menyembunyikan identitas, atau mencari perlindungan. Quan Zaigang, sebagai yang paling berpengalaman, mengambil alih kendali. Ia memaksa Lin Sik, wakil kapten Korea yang masih hidup, untuk mengemudikan kapal menuju arah Jepang. Semua peralatan komunikasi kapal dihancurkan, radio, antena, bahkan lampu sinyal.
Mereka takut ada yang diam-diam mengirim pesan darurat. Kini, kapal itu benar-benar terisolasi, terombang-ambing di samudera tanpa bisa dihubungi dunia luar. Di sisi lain, hubungan antara kelompok Tiongkok dan para awak Indonesia yang tersisa menjadi semakin tegang. Orang-orang Indonesia tidak ikut membunuh, tetapi mereka melihat semuanya. Beberapa mulai berbisik diam-diam, mempertimbangkan untuk kabur bila ada kesempatan. Para pembunuh Tiongkok pun sadar, saksi hidup terlalu berbahaya. Kecurigaan dan rasa tidak percaya menebar seperti racun di udara. Untuk memperkuat rencana, 6 orang Tiongkok itu mulai membangun 2 perahu kecil dari papan dan dram minyak kosong yang ada di dek. Perahu itu hanya cukup menampung 6 orang, mereka sendiri. Hal itu membuat para awak Indonesia semakin ketakutan. Apakah mereka akan ditinggalkan? Atau malah dibunuh untuk menghilangkan saksi? Malam-malam panjang di lautan kini penuh bisikan, langkah kaki yang waspada, dan tatapan curiga. Tidak ada lagi kebersamaan, yang ada hanyalah 2 kubu yang saling menunggu kesempatan untuk bertindak lebih dulu. Di balik semua itu, Linsik yang masih dijadikan sandera, diam-diam menyusun pikirannya sendiri. Ia tahu, bila perahu kecil itu jadi, nasibnya mungkin juga berakhir di laut. Maka ia mulai mencari celah untuk melawan atau melarikan diri sebelum terlambat. Pet Chama terus melaju ke arah utara, mendekati Jepang. Tetapi di dalamnya, perang dingin sudah dimulai. Semua orang tahu, gelombang berikutnya bukan hanya dari laut, tetapi juga dari dalam hati manusia yang dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Tanggal 24 Agustus 1996, kapal Pet Chama semakin mendekati wilayah Jepang, tepatnya sekitar 80 km dari pulau kecil Minami Torishima. Bahan bakar menipis, kapal mulai miring karena beban yang tidak seimbang. Saat itulah Linsik, wakil kapten yang ditahan, melihat kesempatan. Ia tahu, bila dibiarkan, 6 awak Tiongkok itu akan segera menyelesaikan perahu darurat mereka dan meninggalkan semua orang lain mati di tengah laut. Dengan suara tenang, ia menyarankan agar para awak Tiongkok masuk ke ruang penyimpanan ikan untuk merapikan muatan. Kalau tidak, kapal bisa terbalik, katanya. Awalnya mereka ragu, tetapi karena kondisi kapal memang terasa goyah, akhirnya mereka turun satu persatu. Begitu semua masuk, para awak Indonesia yang masih hidup bergerak cepat, pintu ruang penyimpanan ditutup rapat dan dikunci dari luar. Terdengar teriakan keras dari dalam. Para awak Tiongkok memukul pintu, menendang, berusaha keluar. Suara logam bergetar bercampur sumpah serapah. Tetapi pintu itu terlalu kuat. Untuk pertama kalinya sejak tragedi dimulai, posisi berbalik, mereka yang dulu menguasai kini menjadi tawanan. Quan Zaigang, yang terjebak di dalam bersama 5 rekannya, merasakan tubuhnya gemetar. Ia sadar inilah akhir dari semua yang mereka lakukan. Jangan, lepaskan kami. Kita bisa bicara, teriaknya berulang kali. Tetapi tak seorang pun menjawab. Di atas dek, Linsik berdiri bersama para awak Indonesia. Mereka sama-sama terengah, tak percaya bahwa akhirnya bisa membalikkan keadaan. Namun, rasa lega itu bercampur dengan rasa takut. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Membawa kapal ke pelabuhan Jepang berarti membawa serta kisah berdarah yang tak bisa ditutupi. Beberapa jam kemudian, sebuah kapal nelayan Jepang muncul di kejauhan. Melihat kesempatan, Linsik nekat melompat ke laut dan berenang sekuat tenaga ke arah kapal itu. Para nelayan Jepang menariknya ke atas dan mendengarkan kisah mengerikan yang keluar dari mulutnya. Mereka langsung menghubungi penjaga pantai Jepang. Tidak lama, kapal Pet Chama dikepung. 6 awak Tiongkok yang terkunci akhirnya ditangkap hidup-hidup. Mereka lemah, wajah penuh keputusasaan, tahu bahwa pelarian mereka sudah berakhir. Di geladak kapal yang kini hening, hanya tersisa bekas darah, bau amis laut, dan kenangan mengerikan tentang 1 bulan penuh horor. Laut yang dulu dianggap sebagai ladang rezeki, malam itu menjadi saksi bisu tentang kebencian, ketakutan, dan keputusan-keputusan putus asa yang mengubah manusia biasa menjadi pembunuh. Setelah ditangkap oleh penjaga pantai Jepang, 6 awak Tiongkok segera diserahkan kepada pihak berwenang Korea Selatan. Kabar tentang tragedi Pet Chama menyebar cepat, menghentak opini publik. Media Korea menyorot mereka dengan judul sensasional, Iblis Laut, Jagalmor, Pembunuh Kejam, dan menuntut hukuman mati tanpa kompromi. Desember 1996, pengadilan pertama digelar di Busan. Di ruang sidang yang penuh sesak, 6 pria Tiongkok berdiri di hadapan hakim dengan wajah pucat. Mereka didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana, pembuangan mayat, dan perompakan di laut. Bukti-bukti dan kesaksian Linsik memperkuat tuduhan itu.
Tekanan publik begitu besar sehingga seolah-olah putusan sudah ditentukan bahkan sebelum sidang dimulai. Vonis dijatuhkan, 6 terdakwa divonis mati. Ruangan bergemuruh, banyak keluarga korban bersorak lega. Namun bagi 6 pria itu, dunia seakan runtuh. Tidak lama kemudian, mereka mengajukan banding. Saat itulah muncul sosok yang mengejutkan, MUN Girang, seorang pengacara hak asasi manusia Korea. Ia percaya, meski para awak Tiongkok memang membunuh, akar masalahnya adalah kekerasan sistematis yang dilakukan oleh perwira Korea di atas kapal. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar kriminalitas, tetapi tragedi kemanusiaan. Keputusan MUN Girang membela 6 terdakwa membuatnya dicap pengkhianat bangsa. Media Korea menyerangnya, masyarakat mencemoohnya. Tetapi ia tetap maju, membawa bukti bahwa para terdakwa dipaksa menandatangani surat pengakuan palsu, serta menunjukkan catatan kekerasan Kapten Chai di masa lalu. Tahun 1997, pengadilan banding digelar. Setelah sidang panjang, keputusan diubah. Kwon Zae-gang, dianggap pemimpin sekaligus otak utama, tetap divonis mati. 5 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini memicu reaksi keras. Banyak warga Korea menganggap hukuman masih terlalu ringan. Di sisi lain, di Tiongkok, media mulai menulis artikel tentang penderitaan para buruh migran yang terjebak dalam sistem kejam perikanan laut lepas. Artikel-artikel itu menggambarkan 6 pria tersebut bukan semata-mata pembunuh, melainkan korban penindasan yang akhirnya meledak dalam keputusasaan. Ketika berita itu sampai ke desa asal mereka di Tiongkok, keluarga yang menunggu dengan harap cemas hanya bisa menangis. Bagi mereka, para pria itu berangkat untuk mencari nafkah, bukan untuk menjadi monster laut. Tetapi sejarah telah memilih jalan yang berbeda. Tragedi Pechama pun resmi tercatat dalam dokumen hukum, tetapi luka yang ditinggalkannya jauh melampaui ruang sidang. Ia menorehkan garis luka di antara dua bangsa, dan membuka tabir gelap industri perikanan yang jarang disorot dunia. Tragedi Pechama akhirnya berakhir di meja hijau, tetapi gaungnya tidak pernah benar-benar padam. Media terus membicarakan kisah ini selama berbulan-bulan, menjadikannya simbol dari sisi gelap industri perikanan laut lepas. Di Korea Selatan, banyak keluarga korban merasa lega karena hukum sudah dijatuhkan. Namun di Tiongkok, cerita yang berbeda muncul, kisah tentang buruh miskin yang diperas, dipukul, dihina, hingga akhirnya kehilangan akal sehat dan memilih jalan berdarah. Kasus ini membuat banyak perusahaan perikanan Korea mulai ragu merekrut pekerja dari Tiongkok. Sebagai gantinya, mereka mengalihkan rekrutmen ke negara lain seperti Vietnam, Filipina, atau bahkan Laos. Tetapi pola perlakuan tidak banyak berubah. Kekerasan, jam kerja yang panjang, tidur hanya 2 atau 3 jam sehari, makanan seadanya, semua itu tetap menjadi bagian dari kehidupan para buruh migran di laut. Pechama hanyalah satu kasus yang terungkap, sementara di luar sana, ribuan kisah serupa terkubur di bawah ombak. Dari sisi hukum, tragedi ini menimbulkan diskusi tentang hak asasi manusia di laut internasional. Siapa yang bertanggung jawab atas nasib para pekerja asing? Apakah perusahaan, negara asal, atau negara pemilik kapal? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti. Dunia seakan baru menyadari bahwa laut lepas, yang tampak luas dan bebas, justru bisa menjadi tempat di mana hukum sulit menjangkau. Namun, yang paling membekas adalah pelajaran kemanusiaan. Bagi banyak orang, Pechama bukan sekadar cerita tentang pembunuhan, tetapi peringatan tentang bagaimana kekerasan melahirkan kekerasan. Kapten Chai dan Kang In-ho menanam benih kebencian melalui pukulan dan hinaan. Yang mereka tuai adalah pemberontakan berdarah yang menelan nyawa belasan orang. Tragedi ini juga mengingatkan bahwa di balik statistik ekonomi dan angka ekspor ikan, ada manusia-manusia kecil dengan mimpi sederhana, mengirim uang untuk keluarga, membayar pengobatan orang tua, membangun rumah sederhana di kampung. Ketika mimpi itu diinjak-injak, manusia bisa berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Hingga kini, Lautan Pasifik yang luas masih menyimpan rahasia dan jasad-jasad yang tidak pernah ditemukan. Ombak telah menelan mereka, tetapi cerita mereka terus bergema sebagai peringatan pahit. Bahwa dimanapun ada ketidakadilan dan penindasan, api perlawanan bisa muncul, dan bila sudah menyala, ia bisa membakar segalanya tanpa terkendali. Mungkin, pesan terbesar dari tragedi ini adalah, jangan pernah meremehkan harga diri manusia. Di laut luas tanpa saksi, kekerasan mungkin terasa bebas dilakukan. Namun sejarah membuktikan, tidak ada kekejaman yang benar-benar bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan, sama seperti bangkai kapal yang akhirnya mengapung setelah lama tenggelam.
Video hari ini berakhir di sini. Jangan lupa, selalu ingat pelajaran dari kisah ini, kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, hanya menambah luka. Mari kita belajar untuk lebih manusiawi, agar tragedi seperti Pet Camat tidak pernah terulang lagi.